Jangan sampai hidup dan masa depanmu itu dipengaruhi oleh apa kata orang. Kenapa? Karena orang-orang yang suka ngomongin orang, suka jelekin, suka menghina, suka menjatuhkan orang lain, itu orang-orang yang tidak bahagia. Mereka berusaha untuk menyeret kamu agar sama gak bahagianya dengan mereka. Jangan terjebak oleh jeratan ini. Kamu harus mampu menyadari bahwa kamu punya hak, punya wewenang untuk menentukan arah tujuan hidup kamu. Apa kata orang, omongan orang yang negatif kepadamu, yang menjelekkan kamu, dan lain-lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang tidak mau kamu sukses. Dan kamu seharusnya tidak perlu peduli sedikit pun. Kenapa? Mereka, kamu, dunianya berbeda. Jangan sampai dua dunia ini berusaha untuk ditempel. Jangan sampai dua dunia ini berusaha untuk dihubungkan. Jangan. Mereka biarlah mereka. Kamu. Mampu nggak kamu adil pada diri kamu sendiri? Adil artinya tidak boleh menyeret diri kamu ke dunia lain yang tidak baik. Dunia lain dalam hal ini bukan dunia goib ya, tapi urusan-urusan orang lain. Orang yang ngomongin kamu, yang menghina kamu, yang negatif sama kamu, itu urusan mereka. Walaupun memang yang mereka omongin itu kamu, tapi itu urusan mereka. Kenapa? Ada sesuatu yang gak kelar dalam hidup mereka. Ada sesuatu yang kosong. Ada sesuatu yang hampa di batin terdalam mereka. Kalau mereka cukup baik, cukup bahagia, mereka gak mungkin menghina, menjatuhkan, mencibir orang lain. Karena apa yang keluar dari mulut itu benar-benar mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Orang yang hatinya baik, dipenuhi dengan kebaikan, yang gudang hatinya adalah kebaikan, tentu yang keluar juga adalah kebaikan. Saya termasuk orang yang gak percaya dengan istilah bahwa oh dia mah mulutnya aja kasar, hatinya mah baik. No, tidak masuk akal. Gak bisa. Dia mah emang begitu, mulutnya aja kasar tapi hatinya baik banget, hatinya lembut. Gak bisa. Apa yang keluar itu adalah apa yang ada di dalam, mencerminkan apa yang ada di dalam. Jadi orang yang negatif sama kamu, orang yang gak suka sama kamu, orang yang berusaha menjatuhkan kamu, ada kegelapan, ada kepahitan di hati mereka. Putuskan ini. Mereka, kamu. Jadilah independen. Jadilah terpisah. Kamu gak bisa nempel kepada apapun dan siapapun. Gak bisa. Kamu harus pilih ke arah mana kamu akan pergi. Ke kebaikan yang mana kamu akan menempelkan diri. Terhadap hal yang negatif, kita nggak punya pilihan untuk iya atau tidak. Udah pasti tidak. Jangan biarkan orang lain menjatuhkanmu. Jangan biarkan apa kata orang, omongan orang lain membuat kamu nggak bisa bergerak. Itu bentuk menzolimi dirimu sendiri. Kenapa? Kamu tuh punya kendali, punya hak untuk berkata tidak. Kamu punya kendali untuk mengarahkan tujuan berlayarnya kamu. Ibarat kamu sedang mengendalikan, menyetir kapal kehidupanmu. Kamu bisa arahkan mau kemana, mau ke timur, mau ke utara. Silakan, haknya kamu. Jangan sampai kamu berlaku seolah-olah kayak udah gak punya hak itu. Kamu punya hak. Mohon maaf, kamu bukan budak atas siapapun. Kalau misalkan kamu terlalu terpengaruh oleh cibiran, hal-hal negatif dari ucapan orang lain kepada kamu, seolah-olah, mohon maaf, kamu budak mereka. Kan kenyataannya tidak. Kamu independen, kamu mulia, kamu mandiri, kamu berwenang untuk menentukan arah. Untuk sukses dan bahagia, tolong bebaskan diri kamu dari jerat-jerat yang harusnya kamu gak ketempel di situ. Jangan nempel ke situ. Katakan pada diri kamu, aku ingin berlayar kemana aku mau. Kepada kebaikan-kebaikan yang aku mau. Aku mau ke sana. Aku mau ke sana. Aku mau ke sana. Kata-kata aku mau ke sana saya ulang 3 kali karena ini bukan kata-kata biasa ya, tapi ada power dalam berkata aku mau ke sana. Kata mau di sini adalah itu haknya kamu. Kamu mau, kamu berkeinginan, kamu berwenang dan kamu berkekuatan, punya daya untuk ke sana. Katakan aku mau ke sana, aku mau ke sana, aku mau ke sana. Kamu bisa pilih.
Dan ketika kamu berlayar sudah jauh, hal-hal negatif itu sudah tidak kelihatan, tidak kedengaran. Hanya saja begini, terkadang kamu tuh kurang sibuk, sehingga masih mikirin apa kata orang, masih ngebayang-bayangin hal-hal negatif dari orang lain. Sibukkan diri. Waktu itu tidak akan berulang. Kamu gak bisa beli waktu kemarin yang sudah lewat. Kamu gak bisa beli waktu yang 1 jam lalu yang sudah lewat, gak bisa. Waktu terus berjalan, isi dengan segala hal yang positif. Bikin perencanaan, gagas ide-ide baru, apalagi, mau apalagi, melakukan apalagi, rencana kerja seperti apa lagi, kreativitas seperti apa lagi. Terus menggagas, terus bekerja, terus rajin. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk menuju apa yang kamu mau. Jangan menjadi tahanan atas apa kata orang. Kamu insan merdeka. Kamu berdaya untuk mendesain masa depan kamu. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa-apa pada diri mereka. Jadi kita harus mengubah. Apa yang harus diubah? Orientasi. Di mana kamu menghadap. Kalau kamu hanya menghadap orang-orang yang mencibir kamu, hanya memperhatikan orang-orang yang nyakitin kamu, yang menghina kamu, fokus kamu hanya ke mereka, kamu salah menghadap, salah berorientasi. Alihkan pandangmu, pindahkan orientasimu. Semoga sukses dan bahagia. Amin. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Burua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.